Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Nah, oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini di sini kita akan menangani sebuah bahan programan sancang yang pergerakan induknya agak meliuk kawan-kawan ya. Nah, untuk bahan ini kita akan konsep gerak dasar di bagian induk dan terusan percabangannya nanti kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita proses di bagian induk atau di bagian atasnya itu, sebelumnya kita akan cek dulu perakarannya kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan cek dulu perakarannya kawan-kawan ya, agar nanti kita bisa lebih bisa menyesuaikan konsep gerak dasar di bagian atasnya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita tidak melihat perakarannya kayak gimana rasanya, kayak ada yang kurang kawan-kawan ya. Nah, coba kita cek saja dulu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi untuk bahan ini, untuk proses program awalnya nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi kawan-kawan ya. Baik itu cara program akarnya ataupun proses awalnya kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan bisa cek di kolom deskripsi, nanti akan saya cantumkan di situ linknya kawan-kawan ya. Nah, kita akan cek dulu perakarannya kawan-kawan ya, agar nanti bisa terlihat jelas untuk konsep gerak dasarnya kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk kondisi perakarannya di sini seperti ini kawan-kawan ya. Jadi karena bahan ini pergerakan induknya ini bisa dibilang meliuk atau agak tegak sedikit kawan-kawan ya. Jadi untuk perakaran di situ kita hanya akan program sesuai dengan karakter induknya kawan-kawan ya. Jadi di sini kita hanya program secara agak natural saja. Dan untuk tahap-tahap seleksi perakarannya sudah juga kemarin kita kondisikan kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini adalah bagian tampak depannya, dan untuk bagian belakangnya coba kita cek juga kawan-kawan ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau di sini kita hanya kurang kurang perakaran yang begitu muncul di sini kawan-kawan ya. Sudah ada sih tapi agak di bawah kawan-kawan ya. Jadi untuk tampak depan kita akan cari dari sudut sini tadi kawan-kawan ya, atau di depannya tadi. Nah, di sini kita akan seleksi sedikit akar yang terlalu menumpuk atau menyilang kawan-kawan ya. Ini kita kurangi saja kawan-kawan, agar nanti ke depannya tidak terlalu banyak kawan-kawan ya. Nah, ini juga. Nah, kita akan kembali ke bagian tampak depannya tadi kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk tampak depannya kita akan ambil dari sini dulu kawan-kawan ya. Nah, di sini karena pertumbuhan percabangan atau cabang-cabangnya masing-masing, di sini tumbuhnya agak di sini. Dan di sini ada juga satu dan di belakang ada juga satu kawan-kawan ya. Jadi untuk bahan ini, karena pergerakan induknya seperti ini, kita akan konsep gerak dasarnya agak simpel saja kawan-kawan ya. Dan di sini kita akan kurangi beberapa cabang-cabangnya ini kawan-kawan ya. Nah, contoh ini kan kita kurangi kawan-kawan ya. Coba saya potong sembarang dulu kawan-kawan ya.
Nah, dan yang ini juga kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Dan ini juga kawan-kawan. Ini kita buang kawan-kawan. Di atasnya juga kawan-kawan. Kita potong sembarang dulu kawan-kawan ya. Nah, sekarang karena di bagian belakang tadi kan untuk perakaran belum ada yang begitu terlalu menonjol kawan-kawan ya. Jadi kita akan gunakan dulu satu cabang yang di bawah ini untuk memperbesar perakaran yang di bawah kawan-kawan ya. Jadi kita manfaatkan dulu satu cabang ini. Dan untuk yang di atas di sini kita akan press kawan-kawan ya. Jadi agar nanti bisa memunculkan tunas baru kawan-kawan ya. Jadi untuk konsep gerak dasarnya nanti di sini kita akan mencari terusan pergerakan dari sini kawan-kawan ya. Nah, umpama di sini kita nanti mendapatkan satu tunas tunas cabang. Nah, umpama di sini kawan-kawan. Jadi nanti kita akan gerakkan ke sini. Jadi untuk gambaran kedepannya nanti ini paling tidak antara semi bunyin atau semi cascade kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk gambaran gerak dasarnya seperti itu dulu kawan-kawan. Dan yang di atas ini kita potong juga kawan-kawan ya. Di sini juga kawan-kawan. Kita potong sembarang saja dulu. Dan sekarang baru kita akan potong atau kita pangkas lebih press lagi kawan-kawan ya, agar nanti bisa kelihatan jelas untuk gerak alur induknya maupun terusannya ini kawan-kawan ya. Nah, coba saya rapikan dulu satu persatu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita akan rapikan dulu yang ini kawan-kawan ya, yang di bawahnya ini ya. Kita rapikan dulu sedikit. Dan ini akan kita hilangkan kawan-kawan ya. Jadi ini memang tidak akan kita pakai kawan-kawan ya. Dan jika nanti kalau ada pertumbuhan di sini, kemungkinan kita akan pakai kawan-kawan ya. Sebenarnya ini bisa saja kawan-kawan ya, kita pakai gerakan seperti gerakan informal yang agak tegak meliuk kawan-kawan ya. Namun kita di sini harus mendapatkan satu tunas cabang kawan-kawan ya. Nah, seperti yang tadi di sini kan ada kawan-kawan ya. Tapi di sini belum pasti kita mendapatkannya kawan-kawan ya. Jadi untuk sementara kita konsep secara simpel saja kawan-kawan ya. Nah, coba ini saya rapikan dulu kawan-kawan ya, agar bisa terlihat jelas nanti gerakan alur induknya ini kawan-kawan ya. Jadi ini kita rapikan agak dalam sedikit kawan-kawan ya, agar nanti pada saat penutupan kambiumnya itu tidak molor kawan-kawan ya. Kita rapikan agak dalam kawan-kawan ya. Nah, yang di sini juga kawan-kawan.
Jadi kadang-kadang kalau kita tidak rapikan agak dalam sedikit, kadang-kadang melar dia kawan-kawan ya pas penutupan kamyumnya itu. Nah, untuk cabang yang paling bawah ini kita akan gunakan dulu sementara kawan-kawan ya untuk memompa pembesaran akar yang di sebelah belakangnya tadi kawan-kawan ya. Nah, untuk di bagian atas kita juga akan press pendek kawan-kawan ya. Nah, kita press dari sini saja dulu kawan-kawan ya. Nah, ini coba kita press dulu di sini kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk di bagian atas di sini kan sudah terlihat kaku kawan-kawan ya. Jadi harapannya nanti kita mudah-mudahan mendapatkan titik tunas di bawahnya ini kawan-kawan ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi harus kita perpendek lagi ini kawan-kawan ya. Coba saya perpendek lagi sedikit dulu kawan-kawan ya. Coba saya pakai gergaji saja dulu sedikit kawan-kawan ya. Nah, sekarang coba kita rapikan ininya kawan-kawan, bekas potongannya kawan-kawan. Kalau biasanya sih dia mau muncul tunas di sini kawan-kawan ya. Nah, ini kita rapikan dulu sedikit kawan-kawan. Dan untuk bekas potongannya ini biasanya kita tetap kasih salep kamyum kawan-kawan ya, agar nanti ya tidak kering atau busuk kawan-kawan ya. Nah, ini kita rapikan sedikit kawan-kawan. Jadi di sini ketika nanti ya sudah muncul tunas di sini, untuk yang ini baru kita akan lanjutkan kawan-kawan ya. Jadi ini nanti baru kita akan rapikan setelah di sini muncul tunas kawan-kawan ya. Kalau barengan kayaknya terlalu agak ekstrim kawan-kawan ya. Jadi kita kasih saja dulu jeda sedikit atau celah agar di sini tumbuh kawan-kawan ya. Tapi kalau di sini tumbuh tetap kita stop kawan-kawan ya, agar bisa di sini muncul nanti kawan-kawan ya. Nah, coba kita perhatikan dari atas kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi kalau dari atas seperti ini pergerakannya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini kawan-kawan kalau kita pakai tempat depannya dari sini. Untuk perakaran sih saya rasa di situ sudah semua terekspos atau terlihat kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk bahan sancang atau programan sancang yang meliuk ini sudah kita konsep gerak dasar pertamanya dulu, khususnya untuk di bagian gerakan induk dan terusan cabang yang akan kita lanjutkan nanti kawan-kawan ya. Jadi untuk bahan ini sementara kita
konsep dulu dengan gaya seperti gaya semi bunjen atau seperti gaya semi casket kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, jadi untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu kawan-kawan ya. Semoga ada manfaat atau inspirasinya. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.